Sejak zaman para leluhur Jawa, ada satu keyakinan kuno yang jarang dibahas secara terang-terangan. Keyakinan ini disimpan dalam serat tua, dijaga oleh para abdi dalem, dan hanya diucapkan dalam lingkaran orang-orang yang benar-benar memahami ilmu weton. Di antara seluruh weton, ada satu hari lahir yang konon memiliki tanda langit paling kuat, dan itu adalah weton Pahing. Dalam primbon, setiap hari memiliki pancaran energi. Namun energi milik Pahing memiliki keunikan tak tertandingi. Ia memancarkan getaran panas, terang, dan menyala seperti bara emas di tengah malam gelap. Energi ini disebut oleh para leluhur sebagai Cahyaning Pitu, cahaya dari 7 penjuru alam yang hanya singgah pada manusia pilihan. Semenjak seseorang membuka mata pertama kali di dunia, tepat di hari Pahing, cahaya ini sudah berada di atas kepalanya, mengawalnya seumur hidup. Banyak kisah turun-temurun menceritakan bahwa bayi yang lahir di hari Pahing sering membuat suasana rumah berubah. Ada yang merasa udara menjadi lebih hangat, ada yang melihat lampu bergetar, ada pula yang mendengar suara lirih seperti angin membawa pesan gaib. Semua ini diyakini sebagai tanda bahwa alam halus sedang menyambut datangnya pembawa energi besar. Sebagaimana api yang mudah terlihat dari kejauhan, demikian pula aura Pahing dalam pandangan makhluk halus penjaga kekayaan. Mereka dapat merasakan getaran sang bayi bahkan sebelum ia tumbuh dewasa. Itulah sebabnya Pahing dianggap sebagai weton dengan garis rezeki paling mencolok, karena sejak lahir ia sudah terdaftar oleh langit sebagai calon pembawa kelimpahan di keluarga. Ketika Pahing memasuki masa kanak-kanak, daya tarik ini semakin kuat. Ia sering tampak menjadi pusat perhatian bukan karena ingin menonjol, tetapi karena energi dalam dirinya memaksa dunia untuk memperhatikannya. Dalam banyak keluarga Jawa, anak Pahing dianggap membawa terang rumah, karena di mana ada dirinya, di situ pula pintu rezeki lebih mudah terbuka. Semakin dewasa seseorang yang lahir di Pahing, semakin jelas pengaruh cahaya gaib yang menyertainya. Mereka dikenal cepat belajar, cepat bangkit, dan cepat menemukan jalan ketika orang lain masih kebingungan. Banyak yang mengatakan bahwa langkah orang Pahing seperti dituntun oleh sesuatu yang tidak terlihat, seolah ada kekuatan besar yang memastikan ia tidak tersesat. Para leluhur menyimpulkan bahwa weton Pahing bukan hanya sekadar hari lahir, tetapi sebuah penanda alam, sebuah mandat halus yang diberikan kepada jiwa-jiwa tertentu untuk membawa kemakmuran bagi dirinya, keluarganya, bahkan lingkungannya. Mereka dilahirkan bukan untuk hidup biasa, tetapi untuk bersinar. Dan inilah akar dari keyakinan besar dalam primbon Jawa, bahwa orang Pahing akan menjadi pemilik rezeki tanpa akhir jika ia mengikuti arah cahaya yang sudah menyertainya sejak lahir. Dalam tradisi Jawa kuno, alam tidak hanya berisi manusia dan makhluk yang terlihat oleh mata. Ada pula dunia lain, sebuah lapisan tipis yang berdiri berdampingan dengan dunia kita, dihuni oleh makhluk halus yang memiliki tugas dan kedudukan. Di antara makhluk itu, ada golongan istimewa yang disebut lelembut Pambagya Rahayu, para penjaga keselamatan, keberuntungan, dan kelimpahan harta. Yang jarang diketahui adalah bahwa golongan lelembut inilah yang paling sering mendekati orang-orang dengan weton Pahing. Bukan untuk mengganggu, tetapi untuk memberikan restu dan perlindungan rezeki. Pertanyaannya, mengapa hanya Pahing yang begitu disukai? Jawabannya terdapat pada kode energi yang dibawa oleh Pahing. Menurut serat kuno Kalawarta, weton Pahing memiliki elemen yang disebut api emas. Elemen ini bukan api panas yang membakar, melainkan api yang bersinar terang seperti obor kekayaan. Cahaya obor ini memancar bukan dari tubuh fisik, tetapi dari jiwa seseorang, dan hanya makhluk halus yang bisa melihatnya dengan jelas. Dalam pandangan para lelembut penjaga harta, orang yang memiliki api emas terlihat seperti mercusuar di tengah lautan gelap. Cahaya itu memberi sinyal bahwa orang tersebut memiliki jalan rezeki terbuka. Karena itu, lelembut merasa lebih mudah mendekat, mengawasi, bahkan mendoakan. Mereka seakan berkata, "Iki dalanmu, tindak kake, rezeki bakal nututi saklakumu. Ini jalanmu, jalani."
Rezeki akan mengikuti setiap langkahmu. Banyak kisah lama yang menggambarkan hubungan unik antara Pahing dan makhluk halus pembawa rezeki ini. Ada pedagang yang lahir di hari Pahing mengaku dagangannya selalu laris, meski kiosnya kecil. Ada petani Pahing yang lahannya tetap subur meski desa lain dilanda paceklik. Ada pula pekerja biasa yang hidupnya tiba-tiba berubah setelah bertemu seseorang yang memberi peluang emas. Semua ini diyakini sebagai bentuk bisikan gaib dari lelembut yang menyukai energi Pahing. Mereka tidak memberikan uang secara langsung, bukan begitu cara mereka bekerja. Yang mereka lakukan adalah menjaga ketenangan hati, memperkuat intuisi, dan membuka jalan-jalan yang tak terlihat sehingga pemilik Pahing mudah menemukan pintu rezeki. Jika seseorang lahir di weton lain harus berjuang keras agar rezekinya terlihat. Orang Pahing justru rezekinya yang mencari dirinya. Peluang seperti merasa hadir dengan sendirinya. Tiba-tiba ditawarkan kerja, tiba-tiba ada pelanggan besar, tiba-tiba ada investor, tiba-tiba ada penolong. Orang yang tidak paham mengira itu kebetulan. Primbon Jawa mengatakan itu sinkron energi antara manusia dan makhluk halus penjaga kekayaan. Selama orang Pahing menjaga hatinya dari iri, dengki, dan kesombongan, maka elemen api emas dalam dirinya akan terus menyala. Dan selama api itu menyala, lelembut penjaga harta akan terus berada di sekelilingnya, mendoakan, mengawal, dan membukakan jalan yang membuat rezekinya mengalir tanpa henti. Dalam primbon Jawa kuno, setiap orang lahir membawa lintang atau bintang yang menerangi perjalanan hidupnya. Namun bintang milik weton Pahing bukan bintang biasa. Ia disebut sebagai lintang Kertaning Erate, bintang yang menjanjikan kecemerlangan hidup, kemudahan rezeki, dan kemampuan untuk bertahan dari segala badai duniawi. Lintang ini digambarkan sebagai bintang emas yang menyala di atas ubun-ubun sejak manusia Pahing lahir ke bumi. Bintang emas ini bukan simbol kemewahan kosong. Ia adalah gambaran dari kekuatan alam yang memancar dalam diri orang Pahing. Sebuah cahaya abadi yang tidak padam meski tubuh pemiliknya diterpa cobaan bertahun-tahun. Justru, semakin sulit hidup menekan, semakin terang bintang itu bersinar. Itulah sebabnya orang Pahing terkenal sebagai pribadi yang pantang menyerah dan tidak pernah kehilangan arah, bahkan ketika orang lain sudah menyerah. Primbon menjelaskan bahwa bintang emas ini menarik arus rezeki sebagaimana magnet menarik besi. Rezeki yang datang bukan hanya berupa uang atau materi, tetapi juga berupa peluang, pertemuan, kepercayaan, hubungan baik, dan keberuntungan yang muncul tiba-tiba tanpa perhitungan. Banyak orang Pahing yang mengaku bahwa hidup mereka sering diangkat pada saat yang paling genting, seakan-akan ada tangan gaib yang menahan mereka dari kejatuhan. Contoh yang sering diceritakan para tetua desa, seorang pedagang Pahing dibuat jatuh bangkrut hingga tidak punya modal. Tetapi beberapa hari kemudian, ia justru bertemu seseorang yang meminjamkan modal tanpa diminta, tanpa bunga, dan tanpa syarat apapun. Ketika ditanya mengapa mau membantu, orang itu hanya berkata, "Aku merasa kamu pantas." Orang yang tidak memahami primbon menganggap ini kebetulan. Tetapi dalam ilmu Jawa itu disebut tuntunan lintang, bintang emas yang bekerja. Selain itu, bintang Pahing juga memberikan kemampuan unik, intuisi bisnis yang sangat kuat. Orang Pahing sering mengambil keputusan yang tampak nekat di mata orang lain, tetapi justru mengarah pada keuntungan besar. Mereka seperti bisa merasakan gelombang keberuntungan sebelum orang lain menyadarinya. Seolah-olah ada suara halus dari dalam diri yang berbisik, "Kesempatanmu ada di sini." Lintang emas juga membuat orang Pahing mudah dipercaya. Wibawa alaminya memancar, membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Dalam dunia kerja, mereka cepat dilirik atasan. Dalam bisnis, mereka mudah mendapatkan pelanggan. Dalam pergaulan, mereka dikelilingi teman yang membantu tanpa pamrih. Semua ini adalah bentuk nyata bagaimana bintang emas memengaruhi hubungan manusia. Dan yang paling terkenal, rezeki orang Pahing tidak pernah benar-benar habis. Ada masa sulit, ada masa jatuh, ada masa tersandung, tetapi energi bintang itu selalu membuka jalan keluar.
Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ketika satu usaha rugi, muncul usaha lain yang menguntungkan. Ketika tabungan habis, rezeki yang tak disangka-sangka datang menghampiri. Begitulah sifat bintang emas. Ia tidak membiarkan pemiliknya tenggelam. Karena itu, dalam serat primbon betal jemur pernah ditulis, Wong pahing ikuti nanding dening lintang emas, rejekine bakal mili tanpa pedhot, yen atine tetep suci. Orang pahing dituntun oleh bintang emas. Rezekinya akan mengalir tanpa putus selama hatinya tetap bersih. Itulah rahasia utama mengapa orang pahing disebut memiliki rezeki tiada akhir, bukan semata karena keberuntungan, tetapi karena bintang emas dalam dirinya bekerja sepanjang hidup. Alam Jawa penuh dengan tanda-tanda halus yang tidak selalu disadari manusia. Tanda itu datang lewat mimpi, kejadian kecil, pertemuan tak terduga, bahkan lewat perubahan suasana hati. Bagi orang yang lahir di weton pahing, tanda-tanda ini menjadi sangat jelas ketika mereka sedang memasuki masa kelimpahan besar. Masa ketika rezeki akan turun deras seperti hujan emas dari kahyangan. Dalam primbon, tanda pertama disebut ngerasa ayem tanpa alesan, perasaan tenang tanpa sebab. Pemilik pahing mendadak merasa damai, tidak mudah cemas, dan pikirannya menjadi jernih. Tenang ini bukan karena keadaan membaik, tetapi justru sering muncul ketika situasi sedang sulit. Para leluhur percaya, ketenangan ini datang karena lelembut pembawa rezeki mulai mendekat, menenangkan hati sebelum pintu rezeki besar dibuka. Tanda kedua adalah munculnya orang baru yang membawa kesempatan. Orang ini bisa seorang teman lama yang tiba-tiba muncul kembali, pelanggan yang tak disangka, atau bahkan orang asing yang memberikan jalan baru. Dalam primbon disebut sebagai Wong Titis, sosok yang diutus alam untuk membuka pintu rezeki. Ketika orang pahing bertemu sosok ini, hidupnya sering berubah secara drastis, dari tidak punya apa-apa menjadi berkecukupan, dari biasa-biasa saja jadi sukses besar. Tanda ketiga, mimpi air jernih, emas, atau rumah besar. Ini adalah simbol klasik dari kemakmuran. Air jernih menandakan rezeki yang datang lancar. Emas melambangkan keuntungan besar. Rumah besar menandakan kedudukan yang naik. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah pesan dari alam halus bahwa pemilik pahing sedang disiapkan untuk memasuki fase kehidupan baru yang penuh kelimpahan. Tanda keempat, muncul keinginan kuat untuk memulai usaha baru, mencoba hal baru, atau mengambil risiko yang selama ini ditunda. Dorongan ini datang tanpa alasan logis. Dalam primbon, ini disebut gamaning jiwa, kekuatan batin yang bangkit untuk mengambil kesempatan yang sudah ada di depan mata. Tanda kelima, keselamatan dari masalah keuangan yang seharusnya membuat jatuh. Misalnya, ketika hampir bangkrut tetapi tiba-tiba ada proyek masuk, ketika hendak ditipu tetapi terselamatkan, ketika kehilangan uang tetapi rezeki datang menggantikan dengan jumlah lebih besar. Ini adalah tanda paling kuat bahwa lelembut penjaga harta sedang bekerja. Ketika semua tanda ini muncul bersamaan, primbon menyebutnya sebagai Wanci Kawilujingan Rezeki, yaitu masa ketika langit membuka pintu emasnya untuk orang pahing. Dalam masa ini, apapun yang dikerjakan akan terasa ringan. Usaha bergerak, pelanggan datang, ide mengalir, tubuh lebih bersemangat, dan jalan hidup terbuka lebar. Disinilah pahing berubah menjadi sang kaya, bukan hanya dalam harta, tetapi juga dalam kebijaksanaan, keberanian, dan pengaruh. Kelimpahan itu datang bukan untuk disombongkan, melainkan untuk menjadi sarana memperluas manfaat. Sebab semakin tulus hati seorang pahing, semakin deras pula rezeki yang mengalir. Dalam ajaran leluhur Jawa, dikenal sebuah keyakinan kuno bahwa setiap manusia memiliki penjaga gaib yang mengawasi perjalanan hidupnya. Namun bagi mereka yang lahir di weton pahing, penjaganya bukan hanya satu atau dua, tetapi 7 makhluk halus agung yang disebut sebagai Pitu Pambukaning Rezeki, 7 pembuka rezeki. Inilah alasan paling kuat mengapa orang pahing sering disebut sebagai pemilik garis rezeki tanpa akhir. Ketujuh makhluk halus ini bukan sembarang lelembut, melainkan sosok-sosok cahaya yang berwibawa,
berasal dari alam tinggi yang jarang dapat dijangkau manusia biasa. Mereka bukan makhluk jahat, bukan pula penebar ketakutan, tetapi penjaga yang bertugas melancarkan jalan, melunakkan kesulitan, dan mengubah kebuntuan menjadi peluang. Dalam serat Jawa kuno, digambarkan bahwa ketika seorang pahing sedang tidur, 7 penjaga ini berkumpul mengelilinginya, berdiri seperti pilar emas yang bersinar lembut. Mereka saling berbisik, menyelaraskan energi agar pemilik pahing mendapatkan petunjuk saat bangun nanti. Banyak orang pahing yang tanpa sadar terbangun dengan ide baru, inspirasi bisnis, atau keberanian untuk memulai sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Primbon menyebut proses ini sebagai Dawuhipun Pitu, 7 wahyu halus. Saat orang pahing sedang berada dalam kesulitan besar, 7 penjaga ini tidak tinggal diam. Mereka bergerak membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Cara mereka bekerja sangat unik, bukan dengan memberikan uang secara langsung, tetapi dengan menggerakkan hati orang lain agar membantu, mengalihkan bencana, atau mempertemukan pemilik pahing dengan peluang yang menguntungkan. Itulah mengapa banyak orang pahing selamat dari kondisi yang seharusnya membuat hancur. Penjaga pertama memberi kedamaian batin, agar pemilik pahing selalu berpikir jernih. Penjaga kedua membuka peluang bisnis. Penjaga ketiga melindungi dari kesialan dan tipu daya. Penjaga keempat menarik keberuntungan besar. Penjaga kelima menguatkan harisma dan pengaruh. Penjaga keenam menjaga kesehatan dan kekuatan fisik. Penjaga ketujuh membuka gerbang rezeki tak terhingga, yang dalam serat Jawa disebut sebagai sumber kasugihan tanpa pedhot. Ketujuh penjaga ini bergerak harmonis seperti tarian cahaya di alam halus. Mereka melihat masa depan dari kejauhan dan menyiapkan jalan yang terbaik bagi pemilik pahing. Karena itu, orang pahing sering terhindar dari keputusan buruk yang dapat menghancurkan hidupnya. Jika ia salah langkah, biasanya selalu ada kejadian kecil yang membuat ia berbalik arah sebelum terlambat. Ada pula cerita dari para sesepuh bahwa ketika seorang pahing sedang bekerja keras, 7 penjaga ini berkumpul di belakangnya, memberikan energi seperti angin yang mendorong kapal layar. Itulah sebabnya kerja orang pahing sering membuahkan hasil lebih cepat daripada weton lainnya. Mereka seperti mendapat tenaga tambahan yang tidak dimiliki orang lain. Dan yang paling luar biasa, ketika orang pahing berniat baik, menolong orang lain, atau membuat keputusan mulia, 7 penjaga ini akan memberikan rezeki balasan berkali lipat. Primbon menyebutnya sebagai balik pitu, sebuah hukum alam yang memastikan orang pahing tidak akan merugi selama hatinya bersih. Inilah alasan mengapa dalam banyak kisah turun-temurun, orang pahing bisa bangkit meski telah jatuh berkali-kali. Ia seperti memiliki perisai tak kasat mata, dukungan tak terlihat, dan doa dari 7 makhluk halus penjaga rezeki yang tidak pernah lelah menjaga hidupnya. Dalam perjalanan panjang hidup manusia pahing, ada sebuah fase yang dianggap sebagai puncak takdirnya. Fase ketika ia mencapai mahkota kasugihan, atau puncak kekayaan sejati. Mahkota ini bukan benda fisik, bukan emas yang bisa dipegang, tetapi simbol spiritual yang menandakan bahwa jalan rezeki seseorang telah terbuka sepenuhnya. Menurut Primbon, mahkota kasugihan hanya dikenakan oleh orang pahing ketika 3 syarat kehidupan telah terpenuhi. Pertama, ia telah mampu menjaga ketulusan hatinya. Kedua, ia telah mampu berdiri kembali setelah jatuh. Ketiga, ia telah menjalani pilihan hidup yang sesuai dengan lintang emasnya. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, alam halus akan menempatkan mahkota gaib di atas kepalanya, yang hanya bisa dilihat oleh makhluk halus dan orang-orang yang memiliki mata batin. Ketika mahkota ini dikenakan, seluruh hidup pemilik pahing berubah drastis. Ia tidak hanya menjadi kaya dalam arti materi, tetapi juga menjadi pusat perhatian, pusat kebaikan, dan pusat pengaruh. Banyak orang datang untuk meminta nasihat, bantuan, bahkan sekadar ingin berada di dekatnya karena energi keberuntungannya begitu kuat. Serat Primbon menggambarkan mahkota ini sebagai cahaya emas yang berputar lembut seperti api lilin yang tidak pernah padam. Cahaya itu memancar ke segala arah, menarik rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka.
Pekerjaan apapun yang disentuh oleh pemilik pahing akan terasa lebih mudah, lebih ringan, dan lebih cepat berhasil. Bahkan ketika ia menghadapi rintangan besar, keberuntungan besar akan datang untuk menolong. Mahkota kasugihan juga memberi pemiliknya kemampuan luar biasa, melihat peluang yang tidak disadari orang lain. Ia bisa merasakan potensi usaha, membaca karakter orang, dan menemukan keuntungan di tengah masalah. Kemampuan ini bukan hasil belajar semata, tetapi hasil harmonisasi antara lintang emas, energi 7 penjaga, dan restu dari alam gaib. Banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa dipercaya lahir di weton pahing dan pernah mencapai mahkota kasugihan. Mereka menjadi pemimpin, pedagang besar, guru spiritual, pemilik tanah luas, atau tokoh pengaruh yang dihormati masyarakat luas. Keberhasilan mereka bukan sekadar kerja keras, tetapi hasil dari takdir spiritual yang bekerja di balik layar. Yang menarik, pemilik mahkota kasugihan tidak selalu mencolok. Banyak di antara mereka yang hidup sederhana, tetapi rezekinya tidak pernah putus. Ada yang hanya berdagang kecil tetapi pelanggannya tidak pernah sepi. Ada yang bekerja biasa tetapi terus naik jabatan. Ada pula yang hidup membuat orang lain sejahtera, dan itu membuat alam semakin menyayanginya. Dalam primbon disebutkan bahwa ketika mahkota kasugihan turun, kehidupan pemilik pahing mengalami pembalikan besar. Yang dulu susah, kini mudah. Yang dulu penuh kekhawatiran, kini lapang. Yang dulu gelap, kini terang. Itulah puncak takdir orang pahing. Mereka dilahirkan bukan hanya untuk kaya, tetapi untuk membawa keberkahan dalam hidup banyak orang. Itulah primbon tentang orang weton pahing yang didoakan para lelembut kaya. Rezekinya tidak akan pernah berakhir. Jika kamu lahir di pahing atau punya saudara, anak, atau pasangan yang pahing, jangan lupa tulis di komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan primbon, mistis, dan rezeki seperti ini, like videonya SUBSCRI channelnya, nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan konten terbaru. Karena masih banyak rahasia primbon yang akan kita bongkar di video berikutnya.